Bekasi, itu kan kurang lebih sekitar 15 menit dari sini. Ya sebenarnya gue nggak ada gejala apa-apa sih, nggak ada pusing, nggak ada demam, nggak ada apa-apa. Tapi ya mungkin ini udah bagian suratullah, takdir Allah. Jadi ya kita jalanin aja dengan santai, ya minta doanya aja lah. Ya, selamat malam. Jadi ini adalah hari pertama gue ada di tempat isolasi ini ya. Ya, tempatnya main nyaman. Sini ada AC-nya. Terus ventilasinya juga bagus, kamar mandinya juga bersih. Tapi satu yang kurang, guys. Nggak ada hiburan. Sepi banget. Ya, tapi gue berusaha menghibur sendiri dan insya Allah selama gue di sini akan memberikan testimoni lah setelah divaksin kira-kira gue gejalanya apa aja kayak gitu. Karena sebenarnya 1 minggu yang lalu, hampir 2 minggu, karena sebenarnya hari Senin besok saya tanggal 22 Februari itu akan mendapatkan vaksin yang kedua. Tapi alhasil dengan hasil positif COVID-19 ini maka vaksin kedua batal. Ya it's okay, nggak apa-apa. Dan ini saya bukan lagi jaga lagi di rumah sakit, bukan, tapi ini memang lagi diisolasi. Tapi kebetulan isi tas saya ini karena mau berangkat ke Bali, jadi isi tasnya semua adalah baju jaga, perlengkapan di Bali selama menempuh pendidikan lagi. Tapi semuanya ketunda ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari kedua perawatan di ruang isolasi dan semuanya, dan ini kebetulan masih berbangun guys. Habis sholat tadi subuh terus langsung tidur lagi, ngantuk banget. Dan sejauh ini nggak ada keluhan, masih tidak ada sesuatu yang berubah. Dari hari kemarin sama aja, nggak ada yang berubah. Terus nggak ada demam, pesmia, anosmia itu semua nggak ada. Dan pagi ini karena ini kan berarti hari pertama saya full hari, satu full day di sini. Jadi kan datangnya kemarin malam. Jadi ini saya baru dapat satu makanan dari sini. Ada ketumpah, ada sayurnya soalnya. Jadi ini ada sop, terus ini ada kerupuk, ada pisang, terus ini ada nasinya sama ada airnya, terus ada telurnya juga. Ini pakai yang kuahnya ini ada sop soto kayaknya nih. Jadi kayak dibuat rice soto gitu. Nanti kita makan. Jadi saya mau cerita aja. Selama di sini 1 malam, tadi malam aja itu ya nggak ada perubahan sih, nggak ada sesuatu yang aneh. Ya tempatnya juga nyaman. Jadi tidur tadi malam jam 11 kayaknya. Biasanya kalau di kos-kosan tidur jam 1 atau jam 2 atau enggak jam 3, begadang ngerjain sesuatu. Karena kan biasanya pagi aktivitas di rumah sakit, siang sampai sore di posko relawan, terus nanti sampai malam entah itu istirahat atau enggak belajar atau enggak tidur, terus bangun lagi. Ya gitu aja aktivitasnya, gitu terus. Ya nanti sambilan ini juga gue mau bahas sedikit-sedikit lah, berbagi cerita tentang materi seputar yang saya tahu aja lah, biar ngisi kegabutannya. Oke, kita lanjut lagi di hari berikutnya guys. Semoga nggak ada perubahan. Ya nanti pokoknya saya bakal update terus lewat video ini. Ya semoga bisa jadi sedikit cerita lah dari saya pribadi setelah divaksin, kemudian dapat dan sekarang terpapar, apakah ada reaksi atau enggak. Kalau misalkan nggak ada reaksi apa-apa, ya kemungkinan berarti vaksin COVID-19 itu ternyata bekerja di dalam badan saya. Karena kan sistemnya itu atau prinsipnya dia adalah membentuk imun di dalam badan saya. Nah, jadi setelah terpapar
ya kemungkinan imunnya sudah bekerja dan ditambah lagi ada paparan dari luar, ya semakin bekerja. Ya, mari kita lihat aja lah. Ya minta doanya aja, semoga saya cepat keluar dari tempat sini dan tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari kedua saya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur yang bertempat di Labuan Haji. Dan di hari kedua ini sebenarnya nggak banyak sih yang terjadi perubahan, tapi yang tadi pagi saya lakukan tes oximetri untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuh saya. Kemarin tuh 98 dan sekarang turunnya agak jauh, yaitu antara 93 sampai 94. Tadi setelah saya lakukan olahraga itu 94, terus nadinya 117. Kalau sebelum olahraga 93 SpO2-nya atau saturasi oksigennya. Dan untuk nadinya itu sekitar 73. Itu artinya saat ini sedang, kalau biasanya disebut dengan happy hypoxia gitu, atau satu keadaan di mana kadar oksigen dalam tubuh kita itu rendah tapi kita masih terlihat biasa-biasa saja, tidak menunjukkan gejala sesak. Nah, seharusnya kalau sudah kadar oksigen 94 pada orang-orang tertentu, misalkan pasien asma kayak gitu, nah itu bisa menunjukkan biasanya mereka tampak sesak gitu. Tapi untuk yang disebut dengan happy hypoxia, mereka tidak tampak adanya kelainan kayak gitu. Nah, di hari kedua ini saya lebih banyak pengen cerita aja sih, apa aja yang saya lakukan selama 1 hari full. Biasanya full kan kegiatan di rumah sakit itu ada yang saya kerjain. Nah, kalau sekarang selama 1 hari itu kita apain aja. Jadi mulai bangun tidur, sholat, terus habis itu ngaji, habis itu tidur lagi kalau mau tidur, kalau masih ngantuk, habis kalau enggak ngantuk ya udah lanjut olahraga biasanya. Setelah olahraga biasanya sekitar 5-10 menit, habis itu mandi, terus biasanya bikin video seperti ini, bikin video edukasi atau bikin video apalah, pokoknya bikin kegiatan. Atau nanti sekedar ngerjain laporan atau membuat desain PPT kayak gitu, karena salah satu hobi saya juga bikin desain PPT kayak gitu. Nah, terus siang nanti istirahat, terus biasanya kalau siang itu udah dapat obatnya itu ada yang vitamin, terus kemudian antivirus. Kemarin dapatnya siklopir, terus beberapa obat lagi lah, obat apa saya juga lupa. Terus nanti sore, kemudian kalau sore itu udah mulai siap-siap, nanti sambil baca-baca buku juga. Ini jadi sebenarnya kalau dalam situasi begini, itu ada hal selain kita yakin secara pribadi. Kalau saya menekankan diri saya ini sebenarnya masih sehat kayak gitu. Walaupun secara klinis mungkin saya didiagnosis COVID, tapi secara klinis saya merasa, secara diri saya pribadi saya merasa it's okay, nggak ada keluhan apa-apa, nggak merasa sakit, saya tetap mensugesti kalau saya itu tetap sehat. Terus untuk mengisi waktu saya juga ngulang-ulang baca ini. Jadi ini adalah tokoh ulama besar, Wali Kutub. Ini Abah Guru Sekumpul yang tanggal 5 Rajab kemarin, itu beliau haul yang ke-16 kalau nggak salah. Nah, jadi ini saya ulang-ulang, banyak sih ini isinya karomah. Nanti juga kalau sempat saya mau review ini juga sambil ceritain kayak gitu. Terus sambil baca, ngulang-ulang materi juga, materi-materi kuliah atau materi-materi selama di koas kayak gitu. Nah, terus selama di sini tuh kita juga dapat support system dari rumah sakit ini. Jadi audio di atas. Nah, itu kalau pagi sekitar jam 7 itu nanti bunyi mereka. Nanti memberikan kata-kata, kurang lebih kata-katanya kayak gini. Perbanyak ibadah, berpikir positif dan tidak stres berlebihan adalah kunci mempercepat penyembuhan COVID-19. Corona mengajarkan kita kuat dan saling menguatkan, bukan rasa kasihan tetapi rasa kemanusiaan, untuk belajar mengubah kesulitan menjadi harapan untuk hidup lebih baik di masa depan. Ketenangan adalah kunci separuh pengobatan, kesabaran adalah awal kesembuhan, dan bersyukur adalah pendongkrak semangat.
Harapan dan doa kami semoga Bapak, Ibu, Saudara segera kembali sehat agar dapat berkumpul dengan keluarga. Nah, terus kalau maghrib saya biasanya sholat. Setelah sholat nanti habis itu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Setelah itu ngaji, nanti habis isya minum obat yang kedua, karena obatnya itu ada yang 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Nah, setelah itu baru biasanya saya tidur, dan nanti malam bangun sekitar jam 3 atau jam 2 bangun lagi, ibadah lagi, habis itu tidur lagi. Ya kayak gitu aja siklusnya. Jadi sebenarnya agak lucu sebenarnya untuk didiagnosis. Untuk saya pribadi nganggapnya hal ini lucu kayak gitu, karena saya merasa baik-baik aja, nggak ada sesuatu hal yang kurang dari diri saya. Tapi dengan adanya keadaan ini saya lebih bisa berfokus untuk menambah apa yang kurang dari diri saya, memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Mungkin banyak kesalahan, salah khilaf yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah waktunya untuk lebih banyak muhasabah diri, introspeksi diri, kira-kira kurangnya mana. Dan juga ya dengan waktu yang luang sebanyak, tadi saya tanyakan kalau di sini prosedurnya 8 hari diisolasi, baru nanti di swab pulang yang kedua. Jadi kan yang waktu saya karena di sini di awalnya itu di tesnya itu karena mau berangkat ke Bali, mau lanjutkan studi koas di sana, tapi hasilnya positif kan hari Kamis minggu kemarin tanggal 18 Februari, dan sekarang tanggal 21. Nah, jadi lanjutlah gitu. Ini nanti kalau sambil dengar suara wajar ya, karena ini hari operasi, hari dinas, jadi sudah hari Senin. Jadi di bawah itu orang vaksin, di atas juga audio, di bawah lagi ada apa lagi tuh. Walaupun di luar sebenarnya lagi hujan, makanya nggak seterang kemarin cahayanya gitu. Ya itu aja sih. Sejauh ini gue merasa masih baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ya minta doanya aja lah, semoga prosesnya ini cepat berlalu. Jujur bosen sih, tapi kalau untuk jalan ini sebenarnya masih sanggup sih guys. Nggak ada mau 10 hari 20 hari ya masih sanggup, karena ya asalkan kuota lancar, sinyal lancar, terus nggak ada yang lain. Yang penting tetap berpikir positif, makan teratur, dan istirahat teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hari ketiga di ruang perawatan isolasi RSUD Lombok Timur Labuan Haji, dan ya alhamdulillah lah. Kemarin SP2 sampai 94, tapi gue merasa baik-baik aja. Dan sekarang alhamdulillah tadi pagi SP2 terakhir 97, berat badan 60,5 ya naik. Kalau kemarin kan 59, berapa kayak gitu. Nah sekarang udah naik 1 kilo, naik beberapa ya nggak sampai 1 kilo sih naiknya, naik dikit, tapi masih tampak kurusan. Sebenarnya nafsu makan lancar, semuanya lancar, penciuman juga lancar gitu, nggak ada keluhan apa-apa sih. Ya tapi gue nggak ada ngemil apa-apa, tapi di belakang udah ada tadi minta
minta tolong sama teman yang ada di sini untuk diberikan beberapa mie sama jajan sama biskuit sama beberapa minuman lah, terutama kopi. Udah beberapa hari gue nggak minum kopi. Nah sekarang pengen cerita sih, ada yang sebenarnya tadi malam itu ada hal yang berbeda sedikit. Jadi tadi malam itu tidak seperti malam biasanya. Jadi selama 2 malam, hampir 3 kan di perawatan tuh 3 malam di sini, 3 hari 4 malam. Nah di hampir 3 malam sebelumnya itu tidak ada yang seperti ini. Nah di malam tadi kemarin malam itu, jadi kalau saya ini kan tepatan berhadapan dengan jalan. Jadi kalau orang mau datang biasanya lewat sini. Nah jadi saya lihat tadi malam itu, karena di sebelah ini adalah adik-adik yang lagi di pondok pesantren dan juga lagi diisolasi, yang kurang lebih jumlahnya ada 10 orang lebih. Nah mereka itu lagi dikunjungin lah sama orang tuanya. Nah lagi dikunjungin, terus dari kunjungan itu mereka cuma ngomong dari atas jendela sini lah, di atas jendela itu, terus ketemu ngobrol sama orang tuanya kayak gitu. Ada beberapa yang ngobrol, ada yang cuma orang tuanya cuma ngelihat kayak gini doang, sambil tatapan kayak berharap pengen kayak gitu loh. Jadi kan kalau kita tatapan berharap tuh sedih, terus pengen banget melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa ngelakukan hal itu waktu itu kayak gitu. Nah itulah yang saya tampak dari ekspresi orang tua yang kemarin malam itu saya lihat kayak gitu. Saya sempat sih ngerekam ekspresi orang tuanya itu kayak gimana, karena kebetulan kamar ini saya matikan. Kalau habis maghrib biasanya saya matikan lampu-lampunya ya kan, untuk menambah khidmat waktu ibadah kayak gitu. Jadi saya matikan kayak gitu, dan saya melihat kayak gitu ya sedih sih. Kalau biasanya di pondok itu kan memang terpisah, tapi mereka kan biasanya dijenguk juga. Tapi kalau dijenguk itu biasanya masih bisa ketemu kayak gitu. Nah sekarang nggak bisa ketemu secara langsung, bisa sih tapi dari jarak jauh, dan tahu anaknya lagi sakit. Dan waktu saya dengan obrolan mereka itu kan ada beberapa pertanyaan dengan bahasa daerah sini kan, tanya gimana kabarnya, terus gimana, ada keluhan apa enggak, ada yang diinginkan nggak, misalkan mau jajan atau apa kayak gitu. Ya gitulah, gue sih nggak iri sih dalam posisi itu, karena sebetulnya ini juga sakit pertama seumur hidup saya. Baru sekarang dirawat di rumah sakit, nggak pernah diinfus, nggak pernah apa-apa lah. Pokoknya di dalam tangan saya ini cuma masuk jarum cuma 2 kali, waktu vaksin sama waktu ditransfusi donor darah. Biasanya kalau saya kan donor dari 2017, donor darah 3 bulan, rutin 3 bulan sekali. Nah itu aja sih yang sering masuk jarum kayak gitu, selebihnya nggak pernah kayak gitu. Dan sekalinya sakit dapat kayak gini, tapi gue sih syukurin aja ya, nggak ada hal-hal yang buat sedih, nggak ada buat kayak gimana kayak gitu ya, karena saya selalu berpikir positif kayak gitu. Apapun yang dikasih sama Allah itu pasti yang terbaik kayak gitu buat saya. Yang mungkin nggak tahu sih kita hikmahnya, tapi Allah mungkin berikan sesuatu, lagi merencanakan sesuatu yang terbaik buat saya kayak gitu. Dan juga ini saya syukuri banget hal ini saya rasakan, karena saya sebagai seorang dokter, artinya gue juga harus merasakan dong sebagai seorang pasien itu apa sih. Jadi ketika saya melakukan berhubungan secara pasien itu kan ada yang secara emosional juga. Nah jadi saya lebih bisa melakukan empatinya itu dapat kepada pasien kayak gitu. Jadi gue tidak bisa memperlakukan pasien seenaknya kayak gitu, memperlakukan pasien juga begitu. Ya kurang lebih begitulah untuk di hari keempat ini. Nggak ada perubahan, nggak ada apapun yang terjadi pada saya. Ya mungkin vaksinnya sudah bekerja, dan mungkin juga saya sekarang dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Ya semoga aja cepat sembuh guys. Oke, minta doanya aja, semoga besok sampai divaksin sampai di swab yang kedua untuk memastikan apakah saya sudah sembuh, itu hasilnya sudah negatif. Oke, minta doanya terus. Jadi ini adalah hari ke-8 setelah saya melalui perawatan kurang lebih 1 minggu lebih di sini, dan diberikan terapi lumayan sampai hari ke-7. Sampai kemarin masih tetap dapat obat, tapi untuk antivirusnya dapatnya sampai hari ke-6 aja. Dan alhamdulillah banget, tadi hasil swab kemarin itu negatif, alhamdulillah. Dan untuk foto toraknya juga alhamdulillah bersih. Jadi
puji syukur itu luar biasa. Jadi saya nggak tahu deh kalau dikasih liburan kemana aja gitu, nggak ada sesenang ini. Padahal setelah ini tuh saya nggak ada liburan, pengen malah setelah ini tuh masuk kuliah lagi gitu, masuk UAS lagi. Tapi karena selama 1 minggu ini kita nggak ada interaksi sama orang secara langsung gitu, kayak kecuali ya nakes yang di sini, terus tidak ada ketemu udara langsung, lihat hujan cuma dari dalam. Pengen banget ngerasain angin langsung, udara langsung kayak gitu, ngirup udara segar kayak gitu, pengen banget. Jadi hal-hal sederhana yang ketika nikmat itu dicabut sama Tuhan ternyata itu sangat berarti kayak gitu. Dan di akhir video ini saya pengen memberikan sebuah kesimpulan atau testimoni sederhana tentang vaksin COVID-19 yang sudah masuk ke badan saya tahap 1, dan setelah itu saya terpapar virus COVID-19 dan alhamdulillah juga selama 8 hari ini tidak ada gejala apapun yang memperberat keadaan saya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk dari virus vaksin COVID-19 yang bekerja di badan saya sehingga saya tidak menimbulkan gejala apapun. Dan walaupun demikian tetaplah kita harus menjaga atau berikhtiar dengan cara menjaga protokol kesehatan yang ketat, dan tetap kita sama-sama berdoa dan juga sama-sama berdoa agar kita bisa sama-sama bertahan dari virus COVID-19 dan sama-sama tetap menjalankan peran kita sebagai seorang manusia, yaitu saling berinteraksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.